Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di Street Jurnalis yang menyajikan beragam informasi unik juga menarik untuk kalian tentunya. Kali ini, Street Jurnalis akan menyajikan tradisi-tradisi unik yang ada di Pulau Bali. Dan yang pasti, ini bisa menjadi bucket list kalian yang ada rencana untuk traveling ke Pulau Bali sehabis pandemi ini tentunya. Oke, kita langsung lihat aja yuk tradisi unik apa aja sih yang diadakan masyarakat Bali. Tradisi unik dan lucu pertama yakni tradisi omet-omedan. Tradisi yang dilakukan oleh kalangan muda-mudi tersebut yang berarti tarik-menarik dan berciuman. Eits, tapi kalian jangan berpikiran negatif dulu. Omet-omedan bukanlah ajang untuk mengubar nafsu birahi. Namun ini adalah acara adat yang sudah dilakukan turun-temurun sebagai tanda kebersamaan dan kekeluargaan yang erat. Diceritakan sejak zaman dahulu, kerajaan Puri Oka di Denpasar Selatan, di mana sang Raja Puri Oka yang saat itu sedang sakit keras, merasa terganggu dengan keriuhan acara muda-mudi yang dilakukan oleh rakyatnya. Raja pun yang sedang sakit keluar dari purinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan setelah Raja melihat acara omet-omedan, sang Raja justru sembuh dari penyakitnya. Sejak saat itu, sang Raja memerintahkan warganya agar omet-omedan diselenggarakan setiap tahunnya, yakni di saat menyalakan api pertama atau ngembak geni selepas Hari Raya Nyepi. Tradisi omet-omedan ini hanya diadakan oleh masyarakat desa Sesetan dan Pasar Selatan loh. Tradisi omet-omedan dilakukan oleh muda-mudi yang belum menikah. Mereka dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok pria dan wanita. Setelah sesepuh desa juga pendeta Hindu membuka acara, maka dua kelompok muda-mudi ini saling mendekat, tarik-menarik, dan berciuman tentunya, sambil disiramin air. Wih, seru juga nih. Tradisi ini selalu membuat tersenyum para pengunjung maupun turis yang menyaksikannya, karena keunikan dan juga keseruannya. Tradisi mebuk-bugan. Tidak jauh dari desa Sesetan, kita akan menjumpai desa adat Kedonganan yang berada di kawasan Jimbaran. Desa adat Kedonganan juga memiliki tradisi unik loh, yakni membuk buugan. Buuk yang dalam bahasa Bali artinya kotor atau lumpur, merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Nyepi untuk menyucikan diri dari dosa. Pada saat acara membuk buugan, para penduduk desa baik itu tua muda, laki-laki maupun perempuan, pergi menuju ke kawasan rawa yang berada di dekat desa Kedonganan. Mereka melumuri tubuh mereka dengan lumpur sebagai simbol dosa yang melekat pada diri manusia. Acara membuk-buugan diakhiri dengan mandi bersama, membersihkan diri di kawasan pantai sebagai simbol penyucian diri dari dosa di tahun baru Caka. Wah, unik juga ya acaranya. Tapi apa nggak gatel ya itu badan dibanding lumpur gitu? Tradisi mekotek atau piramid kayu dari desa Mengwi. Setiap Hari Raya Kuningan, desa Mengwi di Bali sering mengadakan tradisi mekotek, atau dengan nama lainnya yaitu ngerebek. Tradisi ini sudah lama diadakan dan bertujuan untuk menolak bala, juga memohonkan keselamatan dan kemakmuran bagi warga desa. Tradisi ini diikuti oleh para pria yang memegang kayu pulet, yakni tongkat kayu yang sudah diamplas atau dihaluskan pinggirannya. Dalam perayaannya, warga desa akan berkumpul terlebih dahulu di depan Pura Puseh, desa adat Munggu. Selanjutnya, mereka akan mengawali tradisi mekotek dengan bersembahyang bersama. Setelah itu, mereka akan berjalan kaki mengelilingi seluruh desa dengan membawa tongkat kayu pulet. Usai berkeliling, mereka akan kembali ke pura awal. Selanjutnya, para peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 50 orang. Kemudian, tradisi mekotek pun dimulai. Kayu pulet yang dibawa oleh para peserta akan diadu membentuk seperti sebuah piramid. Para peserta yang memiliki keberanian dapat mencoba adu nyali dengan naik ke puncak piramid kayu tersebut. Nantinya, peserta tersebut memberi komando atau semangat kepada kelompoknya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok yang lain yang memerintahkan untuk menabrak kelompok lainnya. Makna dari tradisi mengkotekkan ini yakni penghormatan kepada jasa para pahlawan. Sebab tradisi tersebut merupakan peringatan kemenangan perang kerajaan Mengwi dalam hal perluasan wilayah pada saat itu. Selain itu, tradisi mengkotek diadakan karena merupakan alat pemersatu warga, terutama para pemuda. Dengan melaksanakannya, para pemuda akan berkegiatan positif dan menjauhi segala macam kegiatan negatif seperti narkoba, minuman keras, dan ugal-ugalan. Tradisi berikutnya, tradisi Mekare-kare atau tradisi perang pandan. Mekare-kare adalah upacara persembahan yang dilakukan untuk menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang, juga untuk para leluhur. Perang pandan atau Mekare-kare diadakan tiap tahunnya di bulan Juni di Desa Tenganan. Desa ini termasuk salah satu desa tertua di Bali, dan desa ini disebut Bali Aga. Upacara perang pandan atau Mekare-kare ini diadakan 2 hari dan merupakan bagian dari upacara Sahih Sembah, yakni upacara keagamaan terbesar di Desa Tenganan. Pelaksanaan upacara Mekare-kare ini akan diadakan di depan balai pertemuan yang ada di halaman desa. Waktu pelaksanaannya biasanya dimulai jam 2 sore, di mana semua warga menggunakan pakaian adat Tenganan, yakni kain tenun penggersingan. Untuk para pria, hanya menggunakan sarung kamen, selendang atau saput, dan ikat kepala atau udeng tanpa baju dan bertelanjang dada. Pandan berduri diikat menjadi satu berbentuk sebuah gada. Sementara untuk perisai dibuat dari rotan. Setiap pria mulai dari remaja di desa ini wajib untuk ikut pelaksanaan perang pandan ini. Saat upacara perang pandan akan dimulai, seorang pemimpin adat di Desa Tenganan memberi aba-aba dengan suaranya. Lalu 2 orang pemuda bersiap-siap. Mereka berhadapan-hadapan dengan seikat daun pandan di tangan kanan dan perisai terbuat dari anyaman rotan di tangan kiri. Mereka berpelukan, saling memukul punggung lawan dengan daun pandan, lalu menggeretnya. Karena itu, ritual ini disebut juga mengeret pandan. Peserta perang yang lain bersorak memberi semangat. Gamelan ditabuh dengan tempo cepat. 2 pemuda itu saling berangkulan dan memukul hingga jatuh. Penengah memisahkan keduanya dibantu pemedek yang lain. Pertandingan ini tidak akan berlangsung lama. Kurang dari 1 menit, selesai satu pertandingan langsung disambung pertandingan yang lain. Ini dilakukan bergilir lebih kurang selama 3 jam. Semua luka gores diobati dengan ramuan tradisional berbahan kunyit yang konon sangat ampuh untuk menyembuhkan luka. Pada saat itu, karena mereka semua melakukannya dengan ikhlas dan gembira, tidak ada yang kesakitan, menangis, menyesal, bahkan marah tentunya. Juga dalam acara Mekare-kare ini tidak ada yang namanya menang maupun yang kalah. Demikian tradisi-tradisi unik yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dan di video selanjutnya nanti, Street Jurnalis akan menyajikan lanjutan dari tradisi-tradisi unik yang ada di Pulau Bali. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, untuk kalian mendapatkan update video selanjutnya. See you on the next video.